Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita bertemu kembali pada pembahasan kali ini, yaitu mengenai pemikiran filsafat Sayyid Hussein Nasr. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfian Nurdin Firmansyah dengan NIM belakang 53010220030. Selanjutnya di sini kita akan mendalami bahas bagaimana pemikiran filsafat dari Sayyid Hussein Nasr ini, dan juga ini merupakan tugas untuk ujian akhir semester dari mata kuliah filsafat sejarah yang diampu oleh beliau Ibu Isnawati Nurrahmah MA. Tak berlama-lama juga, di sini kita akan langsung bahas dari biografi Hussein Nasr sendiri. Hussein Nasr lahir pada 7 April 1933 di Teheran, Iran, dari keluarga cendekiawan religius. Ayahnya, Sayyid Waliullah Nasr, adalah seorang ulama, dokter, dan pendidik yang dekat dengan lingkaran kekuasaan Reza Shah. Pendidikan awal Nasr diwarnai dengan kombinasi pembelajaran tradisional seperti hafalan Al-Quran dan syair-syair Persia klasik, serta studi keulamaan di di bawah bimbingan tokoh seperti Tobat-Tobai. Dari lingkungan keluarga yang kaya akan tradisi keilmuan Islam serta pemikiran Persia klasik, inilah yang menjadi pondasi awal terbentuknya karakter intelektual Nasr. Jadi dalam masa kehidupan beliau diwarnai dengan masa kecil itu dari tradisional Islam. Jadi bisa ketahui nanti bagaimana kehidupan beliau akan mempengaruhi dari pemikiran-pemikiran beliau. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang keilmuan. Di usia remajanya, beliau dikirim ke Amerika Serikat dan melanjutkan pendidikan di Massachusetts Institute of Technology atau MIT, mengambil jurusan fisika dan matematika. Kemudian melanjutkan studi magister dan doktoralnya di Harvard University dengan fokus pada sejarah sains dan filsafat Islam. Disertasinya yang berjudul Conception of Nature in Islamic Thought menjadi tonggak awal munculnya kembali kajian filsafat Islam dalam dunia akademik barat. Pemikirannya pun dalam filsafat banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti René Guénon, Fridtjof Kohn, dan Mullah Sadra. Jadi walaupun tadinya ya dari kehidupan yang tradisionalis, tapi beliau juga melanglang buana atau menuntut ilmu di luar negeri, di barat ya, tapi tidak ya kita nanti bisa lihat bagaimana pemikiran filsafat Sayyid Hussein Nasr ini berkembang dari ilmu-ilmu yang beliau miliki. Nah, langsung saja yaitu mengenai pemikiran filsafat Hussein Nasr. Yang pertama yaitu filsafat perennial. Sayyid Hussein Nasr merupakan salah satu tokoh utama dalam arus pemikiran tradisionalisme perennial atau perennial filosofi, sebuah pandangan metafisik yang meyakini adanya kebenaran transenden yang satu dan universal di balik semua agama besar. Jadi intinya pemikiran Sayyid Hussein Nasr ini intinya ya dari perkembangan dunia saat ini, beliau mengembalikan kembali lagi bahwa intinya semua agama itu mengajarkan pada sebuah inti ajaran kebaikan, kejujuran, keadilan. Ya, intinya kebaikan tadi. Jadi bisa kita pahami
bahwa intinya itu manusia kan hidup di bumi, menggali tanah itu muncullah beberapa sumber-sumber ya kalau di kita. Sumber ini, sumber di Salatiga, sumur di manapun. Tapi intinya satu, bahwa itu munculnya dari sumur itu atau dari tanah. Jadi walaupun agama-agama itu muncul aliran kepercayaan ya, kalau di Indonesia banyak juga. Tapi intinya kan tadi satu sumur tadi. Tidak satu sumur, tapi satu, yaitu munculnya sumber mata air dari tanah. Jadi sumber agama tadi aslinya satu. Nah, kalau dalam Islam sendiri kan kita mengenali bahwa Allah telah menciptakan kita perempuan laki-laki berbangsa-bangsa bersuku-suku untuk saling mengenal lita'arafu. Nah, mungkin inti dari pemikiran filsafat Hussein Nasr ini adalah bahwa walaupun tradisionalisme perennial tadi ya, bahwa walaupun agama kita berbeda-beda, ini lebih ke apa ya, kayak bahasa kita moderasi atau toleransi beragama tadi ya, bahwa agama-agama tadi walaupun terlihat berbeda atau bagaimana, tapi pada intinya agama mengajarkan kepada manusia untuk selalu berbuat kebaikan, keseimbangan dengan alam, keseimbangan dengan manusia sendiri, ataupun nantinya hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang intinya baginya modernitas bukan sekedar sebuah perkembangan historis, tapi krisis eksistensial. Nasr melihat bahwa modernitas telah memisahkan manusia dari akar transgendernya, mengikis dimensi sakral alam semesta, dan menjadikan ilmu sebagai sesuatu yang semata-mata sekular dan mekanistik. Nah, mungkin bisa kita lihat, walaupun tidak bisa mengeneralisasi semuanya ya, bahwa memang kalau Barat bisa dikatakan iya, karena pemikiran-pemikiran sekuler ya begitu luas, begitu mendalami para ini. Tapi kita tidak bisa luput bahwa ini pemikiran Hussein Nasr ini ya intinya muncul sebagai pengingat bagi kita dalam kedepannya bahwa perkembangan kehidupan, menjalani kehidupan, perkembangan kehidupan ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan, kita tetap tidak bisa meninggalkan agama, meminggirkan agama dalam kehidupan duniawi. Jadi dalam perjalanannya pun kita dalam mengembangkan modernitas itu sendiri tetap diiringi dengan ilmu agama tadi atau pegangan agama tadi, sehingga dalam perjalanannya akhirnya manusia tidak kehilangan atau lupa akan esensi jati dirinya. Jadi kalau dari Islam sendiri kita bisa tahu bahwa kita mempunyai Allah. Jadi mau apapun begitu, kita nantinya akan akhirnya kembali pada Allah. Jadi apapun dalam kehidupan, apapun dalam perjalanannya, kita tetap diiringi dari sisi hal agama, sehingga manusia itu tidak lupa akan esensinya. Selanjutnya yaitu mengenai konsep Saintia Sacra. Nasr memperkenalkan gagasan Saintia Sacra atau pengetahuan suci. Menurutnya, pengetahuan sejati tidak hanya bersumber dari rasio dan pengalaman indrawi, sebagaimana ditegaskan oleh filsafat modern, tapi juga dari wahyu dan intuisi intelektual, suatu bentuk pengetahuan langsung yang diperoleh dari hati yang bersih.
ilmu tidak cukup hanya pakai logika dan indera, tapi juga perlu hati dan wahyu. Nah, ini sangat mendalam sekali ya apabila, kita identifikasi ya, bahwa dalam pemikiran filsafat Hussein Nasr ini, ya intinya kalau kita bisa melihat atau bisa menghubungkan ini kayak inti ajaran Islam ya, apa, sufi atau tasawuf. Kalau di Jawa kan ya samalah, kayak falsafah Jawa. Ternyata eee, saya kait-kaitkan tadi ya, bahwa dari pemikiran filsafat Nasr dengan falsafah hidup orang Jawa, ternyata ada hubungannya. Tapi, dalam pandangan saya bahwa ini, sumbernya mungkin dari sumber, tasawuf atau sufi Islam, sehingga, sama-sama, eee, intinya dari tasawuf tadi ya. Nah, ini konsep stansia sakra bahwa memang, kalau kita lihat, kalau kita sebagai orang Islam ya, ya intinya, mengetahui Islam sebagai, keumumannya, belum mendalami dari filsafat-filsafat Islamnya. Nanti dari secara mendalam, mungkin bagi saya ini, sebagai hal dasar bahwa kita ketika berfilsafat, intinya ya, berfilsafat atau dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, itu tidak hanya logika dan indera. Ingat ya, kita sebagai, orang Islam tak dilandasi dengan rasa, hati, dan wahyu yang mengiringi kita. Jadi kita seperti, eee, seumpamanya ya, di Al-Qur'an itu ada yadullah, apa ya, yadullah, intinya tangan Allah berada di antara mereka. Tangan Allah di antara. Itu tidak semata-mata bahwa, eee, tangan Allah gitu kan, tidak semata-mata tangan Allah. Jadi kalau dipikir dengan logika dan indera, kita tidak mencapai ya itu, tidak akan mencapai, "Oh, berarti Allah mempunyai tangan." Allah, nah padahal dari, akidah kita, akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak bisa, kan mukhalafatul lil hawadis. Allah tidak menyerupai, buatannya gitu loh. Allah berbeda dari perbuatannya. Dari kita tidak bisa, menggambarkan Allah seperti ini, tidak, Allah berbeda. Tapi intinya kita perlu hati dan wahyu untuk tetap membentengi kita dari pemikiran, dari pikiran-pikiran kita yang nantinya dikhawatirkan ya, itu akan menyalahi akidah yang intinya nantinya bahwa, eee, kita akan, eee, berburuk sangka kepada Allah. Jadinya dalam pengetahuan, berfilsafat, atau berilmu pengetahuanlah intinya, kita tetap diiringi. Kita tidak bisa, sekuler atau memisahkan keduanya. Jadi antara ilmu pengetahuan dunia yang kita jalani, kita cari, kita teliti, kita tetap dibentengi, didasari oleh, hati dan wahyu, eee, yang kita, pegangi. Selanjutnya yaitu kritik terhadap ilmu modern. Nasr memandang ilmu modern sebagai bentuk pengetahuan yang telah kehilangan kesakralannya. Ia menyebut bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang sejak era pencerahan telah memisahkan manusia dari makna dan tujuan spiritual. Dalam The Encounter of Man and Nature tahun 1968, ia menyebut sains modern sebagai penyebab utama terjadinya krisis ekologis dan krisis eksistensial manusia modern. Alam bukan benda mati, tapi ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Nah, sama seperti tadi ya, melanjutkan ya, bahwa dalam kehidupan, dalam ilmu pengetahuan dunia,
manusia tidak bisa dipisahkan dari pegangan aturan agamanya. Jadi ketika jadi ketika dalam mengembangkan pengetahuannya dunia ya intinya, itu manusia tidak bisa dipisahkan untuk mengetahui akan esensi tujuan kehidupannya, esensi akan dirinya. Jadi kalau kita akan lupa, akan kehilangan esensi tersebut, ya sudahlah, itu hanya semata-mata untuk keduniawian saja. Jadi terjadinya krisis ekologis dan krisis eksistensial manusia modern itu. Jadi hanya mengembangkan saja ilmu pengetahuan begitu saja. Tapi intinya esensi, esensi akan eh, kehidupannya dalam hidupan dunia ini itu hanya sebatas saja, sebatas saja. Apalagi kita hidup di dunia ini, di dunia yang fana sementara, tapi hanya mengejar akan keduniawian saja, lupa dengan akhirat. Ya intinya tadi bahwa pemikiran filsafat ini lebih kepada tradisionalis ya, atau yang salah dijelaskan sufi atau tasawuf. Jadi ini sebagai pengingat, intinya sebagai pengingat, pemikiran Hussein Nasr ini sebagai pengingat di mana kita di kehidupan modern ini eh, untuk cukup kembali mengintrospeksi diri bahwa perkembangan ilmu duniawi itu tidak hanya sebatas itu, tapi kita juga tetap menghubungkan, kita tetap kembali dengan hati dan pikiran kita untuk berpegang pada eh, aturan agama yang kita anut. Jadi intinya bahwa eh, ya intinya mengingat diri kita dalam berkehidupan. Selanjutnya yaitu resakralisasi alam. Sebagai konsekuensi dari kritiknya terhadap sains modern, Nasr menawarkan proyek resakralisasi alam. Ia mengajak manusia untuk kembali melihat alam bukan sebagai objek eksploitasi tetapi sebagai manifestasi dari realitas ilahiyah. Jadi memang ya ini kembali lagi ya saya tegaskan bahwa pemikiran ini lebih mengingatkan kepada manusia modern untuk kembali lagi kepada inti-inti ajaran agamanya, yaitu untuk kebaikan, keseimbangan alam, keseimbangan manusia atau hubungannya dengan Tuhan. Jadi alam itu tidak hanya dieksploitasi terus-menerus. Walaupun memang kebutuhan manusia itu dari alam itu sendiri, tapi kita harus mencari solusi lah. Intinya bagaimana memanfaatkan alam, tapi kita juga bisa menjaga keseimbangan alam. Kalau kita tidak intinya manusia kalau tidak bisa menjaga keseimbangan itu, ya intinya nanti akan goyang keseimbangannya tadi. Jadinya eh, apa ya? Kehidupan hubungan alam manusia itu akan tidak seimbang. Ya bagaimana lagi eh, dari dari pembelajaran perkuliahan perkuliahan teori ya, teori itu saya ingat bahwa manusia adalah makhluk yang sewenang-wenang ya. Ya mau gimana lagi memang kalau tidak akan mengetahui esensi akan khalifah fil ard, alam itu akan ya bagaimana
ia akan rusak sendiri kalau tidak akan mengetahui. Tapi kalau kita sebagai orang modern mengikuti atau memahami esensi akan inti dari pemikiran ini, kita akan ya seperti orang Jawa, ilmu rasa, keseimbangan antara manusia dengan alam. Ya Allah. Selanjutnya, filsafat Islam dan ilmu dalam peradaban Islam. Dalam bukunya Science and Civilization in Islam tahun 1968, Nasr menunjukkan bagaimana peradaban Islam klasik memadukan ilmu dan spiritualitas. Ia menekankan bahwa ilmu dalam tradisi Islam bukan hanya sekuler atau teknis, tapi bagian dari jalan menuju Tuhan. Jadi, intinya kita mengetahui ya bahwa ini dicerahkan oleh beberapa tokoh pertengahan ya. Mungkin dari kita umat Islam bahwa telah mengalami puncak masa kejayaan keemasannya, the golden of X, Islam itu pada masa Abbasiyah, pada masa pertengahan ya, 17 abad tahun 1750 sampai 1250 kalau tidak salah ya. Bagaimana perkembangan ilmu, agama, kesehatan, filsafat, apapun lah, itu sangat-sangat berkembang. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kemajuan itu tidak hanya sekedar kemajuan, tapi sebagai sarana ibadah. Kan kita bisa sendiri lah bahwa apapun itu kita disandarkan untuk beribadah, bekerja beribadah. Nah ini pengembangan ilmu pengetahuan itu disandarkan untuk mendekatkan diri menuju jalan menuju Tuhan. Jadi bukan sekedar alat. Jadi sarana sebagai mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya intinya tasawuf tadi ya. Tadi intinya pembahasan tasawuf intinya. Apalagi saya sampaikan bahwa Hussein Nasr sendiri ini adalah Muslim Syiah ya. Apalagi Syiah itu kental banget ya. Apalagi kan ini namanya Sayyid Hussein Nasr. Sayyid ya. Mungkin kalau dari Syiah sana ini keturunan Nabi ya, Sayyid. Sayyid atau Syarif ya. Alhamdulillahnya beliau juga alhamdulillahnya masih hidup di umur 92 tahun. Jadi intinya pada tasawuf tadi ya untuk mengajarkan kebaikan, keseimbangan alam, keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan. Khususnya juga manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya walaupun sebagai manusia modern gitu loh. Sebagai manusia modern kita tetap dipegangi atau sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sarana menuju Tuhan. Selanjutnya yaitu pengaruh pemikiran Sayyid Hussein Nasr. Dikenal luas di kalangan akademisi Timur dan Barat. Ia menjadi juru bicara Islam dalam konteks filsafat, sains, dan agama, serta menjadi pelopor dalam gerakan sains Islam. Karya-karyanya seperti Science and Civilization in Islam, The Garden of Truth, dan The Heart of Islam banyak dijadikan referensi dalam studi perbandingan agama, filsafat Islam, dan ekologi spiritual. Pemikirannya juga memberi kontribusi penting dalam pengembangan pendidikan Islam yang holistik serta kesadaran eko-teologis melalui gagasan kosmologi Islam. Jadi intinya bahwa dalam pengaruh pemikirannya ini mempengaruhi sebagai pengingat kita di zaman modern untuk manusia ingat akan esensi kehidupannya, akan pegangan aturan agamanya, sehingga dalam perkembangannya manusia itu tidak lupa atau kehilangan akan esensi kehidupannya. Selanjutnya tak luput juga bahwa dari pemikiran filsafat ini
tetap mendapati kritik dari beberapa filsafat lainnya. Yang pertama itu terlalu elitis dan konservatif. Beberapa kritikus menyebut Nasr cenderung eksklusif dalam pendekatannya dan mempertahankan bentuk-bentuk hukum Islam yang konservatif. Ia cenderung menolak hermeneutika kontemporer terhadap teks agama. Nah, ini kan tadi tradisionalisme perennial atau lebihnya tasawuf tadi ya. Ya mau gimana lagi ya, kita sebagai terkadang saya juga mikir kalau kita berpikiran lebih ke sana lagi tentang Allah, tentang apa, tapi kita nantinya akan memikirkan Allah itu bagaimana dan sebagainya, itu malah memunculkan pemikiran-pemikiran yang akan rancu gitu loh. Walaupun kalau saya sebagai masyarakat awam ya, mungkin akan ini di pikiran ini akan rancu. Tapi ini dari dunia barat ya, dunia yang rasional, sekuler, ini dicenderungkan bahwa menolak hermeneutika kontemporer. Ya mau bagaimana lagi, beliau lebih ke tradisional untuk mengingatkan kembali ya intinya kepada umat Islam modern. Apalagi dengan hingar-bingar dunia ini, untuk umat esensi akan dirinya. Yang kedua, tidak praktis dalam dunia modern. Proyek desakralisasi alam atau kritik terhadap modernitas dianggap tidak menawarkan solusi praktis bagi tantangan sains dan teknologi masa kini. Jadi mungkin pemikiran ini ya belum ada, tidak sampaikan solusi yang ada atas tantangan sains dan teknologi. Tapi mau bagaimana lagi, memang dalam kehidupan dunia manusia itu sewenang-wenang akan perjalanan kehidupannya. Jadi alam pun harus merelakan dirinya untuk dimanfaatkan atas kehidupan manusia ya. Tapi manusia itu tidak menyadari bahwa alam itu seperti punya roh, punya nyawa, akan esensi kehidupannya juga. Nah, di sini kita belajar bahwa walaupun memang dalam Islam ya keseimbangan alam itu harus, tapi mau gimana lagi, banyak manusia di luaran sana khususnya modern barat itu tidak mengetahui akan esensi itu. Yang selanjutnya dikritik kalangan rasionalis dan empiris, pendekatannya yang menekankan wahyu dan intuisi intelektual kerap dianggap irasional atau tidak ilmiah dalam standar filsafat modern Islam, filsafat modern barat. Jadi ya seperti tadi, intinya bahwa ini lebih menekankan wahyu dan intuisi intelektual, jadi dianggap tidak irasional. Tapi kita sebagai manusia, umat muslim ya, sebagai pengingat kembali lagi gitu loh, sebagai pengingat kita dalam menjalani kehidupan, menjalankan ilmu pengetahuan tetap didasari dengan ilmu. Intinya dengan ibadah sarana menuju kepada Tuhan yang nantinya akan menjadi nilai lebih dari kita. Kalau kita yang pahami kan akan mendapat pahala gitu loh. Ya, yang kita anut ajarannya seperti itu. Jadi mau gimana lagi, kita sebagai umat Islam ya tetap seimbang gitu loh. Kita tidak terlalu rasionalis atau sekuler gitu loh. Ya intinya Said Hussein Nasr adalah pemikir yang berhasil menghadirkan suara kembali tradisi dalam percakapan intelektual modern. Ia tidak hanya menantang supremasi sains sekuler, tapi juga mengajak umat manusia untuk kembali melihat dunia sebagai medan spiritual, bukan semata dunia material. Di tengah krisis lingkungan, krisis makna, dan alienasi eksistensial manusia modern, pemikirannya menghadirkan alternatif filosofis yang kaya dan mendalam. Mungkin itu yang kita dapat ya, bahwa manusia kita tetap ingat akan esensi kehidupannya, keseimbangan dengan alam, keseimbangan dengan manusia itu sendiri, dan sarana menuju Tuhan. Mungkin itu pembahasan pada kali, semoga bermanfaat. Adanallah wa iyyakum, nastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari pemaparan saya.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.